selamat pagi, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak GPIB Philadelphia Semarang. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik, sehat semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah online ya, biarpun kita belum berjumpa, tapi kita berjumpa dalam ibadah online. Siapkan hati adik-adik, Alkitab, persembahan adik-adik untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Sekarang Kak Yosi akan panggil Kak Nova, Kak Butet. Kita akan menyanyi bersama ya. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan disambung dengan Pagila Kita Sukacita. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucapkan terima kasih. Tuhan yang berikan berkat tiap hari. Matahari bersinar, mama papa yang baik, bertambah-tambah hikmatnya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari adik-adik kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan hingga saat ini ya Bapak. Terima kasih untuk Tuhan telah menjaga kami dan mengistiadatkan kami, dan Tuhan bangun kami dengan badan dan jiwa yang segar ya Bapak. Ya Bapak, kami sebelum melakukan tugas kami pada hari ini, kami akan memulainya dengan ibadah Pelkat PA ya Bapak. Penuhi hati kami dengan Roh yang kudus ya Bapak, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang kami baca, semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami, doa yang tiada sempurna ini kami askan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik tetap berdiri, siapkan Alkitab adik-adik, kita akan bermazmur. Kita ambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Kakak Yosi ulangi ya. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Yang menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Adik-adik dipersilahkan duduk lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kabutat ulangi lagi. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16.
Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kak Butet undang adik-adik berdiri untuk membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Matius 20 ayat 1-16 yang menyatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi juga lah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan padamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata pada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Matius 20 ayat 13-16. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ia bertemu dengan beberapa orang dan sepakat memberi bayaran 1 uang perak sehari. Para pekerja itu pun mulai bekerja di kebun anggur. Sejak pagi itu mereka bekerja dengan giat karena mereka akan mendapatkan upah yang baik. Sembari mereka bekerja, bapak pemilik kebun anggur pergi keluar dan berjumpa dengan orang-orang lain yang sedang duduk-duduk di pasar. Ada yang dijumpainya di waktu siang dan juga di sore hari. Sang pemilik kebun anggur mengajak orang-orang ini bekerja di kebun anggurnya.
karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Semua itu karena Ia mau bermurah hati kepada mereka. Dengan penuh gembira, orang-orang tersebut menyambut ajakan itu dan mulai bekerja hingga matahari terbenam. Ketika mereka semua telah selesai bekerja, tibalah waktunya pembagian upah dimulai dari yang terakhir datang ke kebun sampai yang paling awal bekerja. Ternyata mereka semua mendapat upah yang sama, yakni 1 uang perak. Hal itu pun membuat orang-orang yang bekerja sejak awal pagi bersungut-sungut dan protes kepada sang pemilik kebun anggur. Mereka protes karena merasa lebih pantas mendapatkan upah yang lebih besar dibanding orang-orang yang mulai bekerja di siang dan sore hari. Mereka menganggap diri lebih banyak bekerja dan lebih mampu daripada pekerja lainnya. Akan tetapi keluhan mereka tidak dapat mengubah keputusan sang pemilik kebun anggur, karena ia memberikan sesuai dengan kemurahan hatinya dan juga sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab kita di minggu pagi ini, Kak Anfa mau sedikit menjelaskan ya. Para pekerja yang ditemui pagi-pagi benar, mereka adalah digambarkan sebagai orang-orang yang dipanggil terlebih dahulu dalam pelayanan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi sayangnya mereka itu seringkali bersikap sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri itu yang paling luar biasa, ya. Itulah sebabnya mereka menuntut upah yang lebih besar, karena mereka merasa menganggap orang lain itu di bawahnya mereka. Sementara itu, para pekerja yang baru dipanggil di siang dan sore hari adalah mereka yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak dapat diandalkan. Namun, Tuhan justru memandang mereka sebagai orang-orang yang dapat diandalkan. Tuhan memakai hidup mereka dan memberi berkat yang sama seperti para pekerja terdahulu. Sebab apa? Tuhan mau bermurah hati kepada mereka yang seringkali dianggap tidak layak. Tuhan mau membangkitkan kepercayaan diri mereka dan memberi motivasi yang baik agar mereka pun bersemangat untuk maju dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari cerita kita di minggu pagi ini, adik-adik, Tuhan mau untuk mengingatkan bahwa apapun yang kita punya, kepandaian, talenta, ya kan, di sekolah gitu kan, apa yang kita punya itu semua murni pemberian dari Tuhan, ya. Dan Tuhan gak mau kita itu sombong hati, kita menjadi tinggi hati. Kalau ada temennya yang nanya, kita gak mau kasih tahu, ya. Tuhan gak mau seperti itu. Terus Tuhan juga gak mau kita punya sikap iri hati seperti orang-orang yang pertama tadi ya. Mereka punya sikap iri hati merendahkan orang lain. Itu yang Tuhan gak mau ya. Jadi yuk kita mau sama-sama belajar untuk pertama kita tidak menjadi orang yang sombong ya. Kita mau menolong sesama kita tanpa memandang, tanpa membedakan siapapun dia. Dan kita mau membuang segala sifat iri hati kita ya. Oke adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah lebih dulu mengajarkan kita menjadi baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 213 PS 1 dan 2. Jadi anak Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang sudah kami baca bersama-sama, apa yang sudah kami dengarkan, itu semua boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh sama-sama menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak pernah punya sikap iri hati, untuk menjadi anak-anak yang punya sikap tidak tinggi hati. Dan kami mau Tuhan mengerti bahwa setiap apapun kemampuan yang kami miliki, setiap talenta yang kami miliki, itu semua adalah pemberian dari Tuhan, dan kami tidak boleh bersombong hati akan semua itu Tuhan. Tapi kami boleh berbagi akan talenta kami, akan kemampuan kami kepada sesama kami. Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan segala mungkin perilaku kami yang saat ini masih kurang berkenan. Kami percaya Tuhan akan mengubahkan setiap kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan selalu jagai kedua orang tua kami, Tuhan yang akan berikan kesehatan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kedua orang tua kami dalam bekerja Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu boleh ada Tuhan dalam bangsa dan negara kami ini, apalagi di tengah kondisi pandemi yang seperti ini. Tuhan, berkati Tuhan untuk kami boleh mendukung dalam doa bagi para pemimpin negeri ini Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebijakan yang boleh dihasilkan oleh pemerintah kami, itu semua hanya untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan, kami juga membawa dalam doa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Philadelphia Semarang. Kiranya setiap program yang akan kami jalankan Tuhan, semuanya boleh berjalan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk KMJ kami, Ibu Pendeta Mary, Tuhan jagai beliau, berikan kesehatan Tuhan untuk beliau Tuhan, dalam memimpin kami sebagai jemaat di tempat ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak layan Tuhan, dalam 1 minggu ke depan Tuhan, dalam setiap aktivitas apapun yang mereka akan kerjakan, biar Tuhan saja yang selalu menyertai. Juga untuk setiap kakak layan Tuhan, Tuhan juga yang akan pimpin dalam pelayanan kami. Jadikan kami contoh yang baik untuk adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kak Butet ingetin lagi, untuk persembahan kita, adik-adik bisa titipkan melalui mama atau papa ketika berangkat beribadah gereja pagi, atau juga bisa datang ke kantor gereja setiap jam kerja, atau juga bisa ditransfer, nanti di warta jemaat ada. Ya adik-adik, terima kasih. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kak Butet jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk pelayanan-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberinya, Tuhan juga melimpahkan berkat untuk setiap kami yang memberikan persembahan. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan pertemukan kami dalam ibadah minggu di depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selesai sudah ibadah online kita di minggu pagi ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa supaya besok minggu depan kita masih bisa berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di GPIB Philadelphia. Oke, adik-adik tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Ya, oke kakak-kakak ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.